Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis, sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas.
Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini, dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua, dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib, dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu baik buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan, terlebih berkat-berkat melimpah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita beribadah kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur karena kasih-Nya begitu besar, pengorbanannya begitu besar bagi kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih-Mu besar bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia berdosa yang
Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Dengan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Segala dosa belenggu sudah dilepaskan. Dan oleh pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib, kami boleh dipulihkan. Kami boleh dibebaskan. Dan kami beroleh kemenangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Boleh terjadi seturut kehendak-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Kami sanjung Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Kaulah imam besar kami yang agung. Kami menyembah-Mu, kami menyanjung nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan ku sanjung oh, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bangkit berdiri, angkat tanganmu, mari kita sanjung Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami sanjung nama-Mu di tempat maha tinggi. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Maha besar Kau Allah kami yang hidup. Kami sanjung Kau, kami muliakan nama-Mu. Oh, Allahku luar biasa, Tuhanku dahsyat, Allah maha besar, Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu Yesusku. Haleluya.
haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami selalu merindukan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Kau Yesus. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Haleluya, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Glory.
Mari haleluya. Kita adalah pemenang. Dalam segala perkara, masalah apapun, kita yakin dan percaya kita keluar sebagai pemenang. Karena Allah ada di pihak kita. Yes. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan yang lebih dari pemenang, tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Ho, ho. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. Haleluya. Yesus dahsyat. Kita adalah umat pemenang. Amin. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa syafaat. Terlebih kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membangkitkan dan menyegarkan kita. Haleluya, haleluya. Kami boleh rasakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan.
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, kami rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus selalu memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih di pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan sebagai dupa yang harum pada pagi hari ini, yang akan kami persembahkan di mezbah-Mu Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami ini Tuhan manis Kau dengar Tuhan, sehingga kami bersuka cita Tuhan, dan kami bangga kagum akan Engkau. Kami ada sebagaimana ada kami pada pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain dari memuji, menyembah Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Allah kami yang hidup, yang luar biasa. Pagi ini kami panjatkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Bapa, terima kasih kalau pandemi sudah mulai meredah Tuhan. Dan iman kami berkata Tuhan, pandemi akan segera berakhir. Dan kami akan segera membuka ibadah kami Tuhan, sebagaimana Tuhan kerinduan kami. Kami rindu bersekutu di bait suci-Mu Tuhan. Kami rindu altar-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami percaya negeri kami ini Tuhan adalah milik-Mu. Engkau yang punya kuasa, Engkau yang pemiliknya Tuhan. Kau pilih Tuhan sebagai alat-Mu Pak Jokowi sebagai presiden kami untuk berdaulat
dan memimpin negeri kami ini, membawa negeri kami menuju kemenangan dari kemenangan, menuju kemakmuran dan kejayaan Tuhan. Kami percaya urapan khusus Kau berikan bagi Pak Jokowi Tuhan. Hikmat yang khusus Kau berikan bagi dia untuk membawa Indonesia Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Tutup bungkus dia Tuhan bersama anak istrinya Tuhan. Perisai Tuhan, bentengi dia Tuhan. Berkati juga Tuhan Kapolri Tuhan, Panglima TNI, para menteri Tuhan. Biarlah semua bersatu hati Tuhan, bekerja sama dengan Presiden untuk membawa negeri kami ini Tuhan menuju rencana-Mu. Biarlah Tuhan kami percaya negeri ini adalah penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Negeri kami ini Tuhan adalah negeri yang makmur, negeri yang aman dan sentosa. Kami percaya Tuhan pemulihan ekonomi kami Tuhan Engkau akan berkarya. Dan Engkau membawa di masa pandemi ini Tuhan Indonesia ada dalam rencana-Mu. Menjadi Indonesia yang maju dan berkemenangan. Menjadi Indonesia yang pemuji penyembah Engkau dan berseru kepadamu. Seluruh Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke Engkau lawat Tuhan. Dimanapun umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Engkau melawat mereka. Engkau memberkati mereka. Engkau menggagalkan segala rancangan si jahat atas Indonesia. Segala kuasa-kuasa jahat Tuhan untuk menghancurkan negeri kami ini Engkau tidak akan izinkan Tuhan. Semua rancangan-rancangan si jahat yang merongrong negeri kami dalam nama Yesus Tuhan. Kau hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat Indonesia berkemenangan ke depan. Indonesia yang jaya, Indonesia yang pulih, Indonesia yang bangkit ekonominya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat Pak Niko beserta keempat wakilnya. Di masa pandemi ini Kau pakai hamba-Mu Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan Bapak Niko Tuhan akan Kau perisai. Kau berkati, Kau tuntun, Kau sertai, Kau berikan hikmat untuk membawa GBI Gatot Subroto seturut dengan rencana-Mu. Tutup bungkus keempat wakilnya Tuhan, kesatuan hati ada pada mereka. Kami percaya Tuhan Indonesia Tuhan, dengan GBI Gatot Subroto bisa membawa negeri kami menuju kemuliaan Tuhan. Dan Engkau akan memberkati seluruh umat-Mu yang berada di GBI Gatot Subroto. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu pagi ini Tuhan, Engkau yang menjadi solusi bagi kami. Engkau melawat seluruh umat-Mu Tuhan untuk berkemenangan di dalam Tuhan setiap hari. Menjadi umat Kristen yang berintegritas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Pak Hendro Basuki beserta dengan Ibu dan Ibu Rosa. Engkau berisai mereka, Kau beri kesehatan umur panjang. Kau berikan sukacita dan damai sejahtera untuk memimpin keluarga besar Pos Pengumben. Untuk membawa Pos Pengumben kepada gurun yang hijau ke mata air yang jernih. Dan membawa kami seluruh pengerjanya menjadi pengerja yang berkualitas. Pengerja yang berintegritas. Pengerja yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah bagi seluruh kami. Kesatuan hati ada bagi kami. Engkau memberkati seluruh umat-Mu dan seluruh pengerja. Engkau tahu Tuhan kondisi umat-Mu akhir-akhir ini. Kami percaya Tuhan mereka ada dalam pemeliharaan-Mu. Mereka ada dalam genggaman-Mu. Mereka ada dalam rencana-Mu. Berkat-berkat surgawi Kau curahkan bagi mereka. Kekuatan yang baru Kau limpahkan bagi mereka. Dan mereka Kau berikan iman yang teguh menghadapi hidup mereka. Dan Tuhan kami percaya Engkau akan bela mereka. Engkau akan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun yang menjadi pelayanan kami setiap hari, setiap minggu yang boleh Tuhan izinkan. Kami percaya segala sesuatu yang kami perbuat. Semua itu adalah Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan negeri kami ini Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu dimanapun berada bagi Indonesia. Bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada bagi umat-Mu. Bagi hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir dalam masa pandemi ini bagi kami. Apapun kondisi kami Tuhan pada pagi hari ini. Pada akhir-akhir ini Tuhan Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Tak terasa 1 bulan berlalu, 1 bulan di depan kita lalui sama-sama bersama Tuhan Yesus. Dengan mengandalkan kekuatan sendiri, percaya sama Tuhan, andalkan Dia. Mungkin merasa sudah kendor saat ini corona, tapi ingat ya, jangan lengah. Tetap kita lakukan prokes ya,
yang sudah ditentukan, pakai masker, jaga jarak, juga kalau bisa dan kalau nggak berpergian. Kita semua boleh menikmati ya sukacita yang dari Tuhan. Saya berdoa dulu. Oh haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tiba saja Tuhan Kau berfirman kepada kami semua. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Melalui hamba-Mu. Kuasai hati, pikiran, lidah, bibirnya Tuhan. Agar semua keluar dari mulut hamba-Mu ini kendali dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau mulai pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Amin. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan luar biasa buat saudara semua yang mau menikmati berkat Tuhan di dunia ini. Saudara, pertama dikatakan, ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, taatilah orang tuamu. Lebih lagi, orang yang tua deh, pokoknya hormati aja. Jangan pandang enteng, karena kita lebih pintar, atau lebih banyak duit, menghina orang. Jangan. Semua itu adalah manusia, ciptaan Tuhan. Saudara sampai menghina berarti menghina penciptanya. Tapi kan dia belum percaya Yesus. Oh, tunggu, ada waktunya nanti terjadi. Bukankah firman Tuhan yang katakan, setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan pasti terjadi. Hanya waktunya, waktu Tuhan, bukan waktu kita. Rencana Tuhan, bukan juga rencana kita. Oleh karena itu, kita mau sabar. Sabar. Ayat 2 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini.
Ingat, hormatilah. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Adalah suatu perintah. Ingat, perintah. Bukan himbauan. Bukan ajakan lagi, tapi perintah. Perintah harus dijalankan. Harus dijalankan. Karena perintah. Wajib. Ya. Bukan artinya sukarela. Tidak. Tapi harus dijalankan. Kuncinya, ya, hormati itulah. Ayahmu dan ibumu. Bukan cuma ibumu, bukan cuma ayahmu, tapi ayahmu dan ibumu. Itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ya, berikutnya dikatakan apa? Kalau kita taat, apa yang Tuhan janjinya ini? Ya, janji ini. Ya, jadi di sini Tuhan janji. Kalau saudara taat, apa yang Tuhan katakan? Janjinya apa? Ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Gak ada tawar-menawar. Saudara taat, ya, yang terjadi yaitu supaya kamu berbahagia. Berbahagia bukan karena duitnya banyak, berbahagia karena ada roh Allah, damai sejahtera ada, sukacita ada, ya. Dan apa yang kita kehendaki Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Itu orang berbahagia, ya. Uang memang cuma dengan uang, justru itu Tuhan kasih berkat uang juga untuk mencapai apa yang saudara perlukan. Ingat, yang saudara perlukan, bukan yang saudara inginkan, bukan yang saya inginkan. Tapi semua itu ingat, kuncinya yaitu hormatilah, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, kalau kita lihat Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Haleluya. Ini firman Tuhan. Harus kita ikuti, ya. Harus kita taati. Harus semua itu terjadi apa yang Tuhan janji. Jangan bilang, oh mana janji Tuhan, mana lakukan dulu apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan, kita ikuti. Amin. Tuhan pasti penuhi. Dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia setia. Manusia bisa bohong kalau janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, dikatakan di sini yaitu engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Ya, di sini katakan kita harus takut akan Tuhan. Kok takut? Memang Tuhan menakutkan? Tidak. Di sini takut karena kita nggak boleh melanggar perintahnya, jadi kita ikuti, ya enggak? Coba lihat di Mazmur 25. 12, 13, 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Nah, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, Ya. dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, Ya. dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Betul?
Daud merasakan juga. Hanya Daud juga sampaikan ini. Ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Kepadanya, ya, takut membawa akibat. Akibatnya apa? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kadang-kadang kita harus menentukan arah mana yang harus kita pilih. Bagi orang yang takut akan Dia, Tuhan akan tunjukkan. Mungkin ada dua perkara, mungkin juga ada dua pilihan di dalam mungkin saudara melamar pekerjaan. Dua-duanya diterima. Tanya sama Tuhan. Yang mana Tuhan? Yang dari Engkau benar-benar ini Tuhan. Tolong Tuhan pasti tunjukkan. Kalau saudara pikir, itu perusahaan masih kecil Tuhan. Gaji piro? Dapat apa nanti Tuhan, aku gak bisa sogeh, gak bisa kaya. Ingat, kalau Tuhan sudah ngomong yang itu, jangan dibantah. Tuhan gak boleh bantah-bantah. Kalau Dia katakan ya, ya, itu. Jangan pilih yang lain. Kita gak tahu apa yang terjadi di depan. Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin perusahaannya kuat deh. Yang ini, anak cilik, kecil. Hanya 2 pintu ruko. Gimana ya? Tapi kalau Tuhan bilang, yang ini, ambil yang ini. Percaya. Kita lihat gimana Abraham. Ya, ini iman Abraham ini. Kamu keluar dari negerimu, dari Ur Kasdim, keluar. Tuhan, Abraham nggak tanya, kemana Tuhan? Pergi kemana? Keluar ya keluar, pergi mana? Abraham punya iman luar biasa. Keluar, ya keluar aja. Tuhan suruh keluar. Nah, di situ Tuhan baru ngomong, ke sini. Lihat. Abraham ini luar biasa. Begitu dia dengan keponakannya sendiri ribut, ayo daripada ribut-ribut, kita pisah aja deh. Ya, kita ini kan keluarga. Ayo kita keluar dari sini, ayo kita ke sana. Nanti kamu pilih kemana? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Abraham, begitu imannya luar biasa. Dia nggak sombong walaupun dia tua. Bagaimana? Tapi ponakannya ini, Bapak mau pilih mana? Enggak. Yang ngomong malah Abraham yang ngomong. Lu mau kemana? Gua ke sini. Lu kanan, gua kiri. Ya, ponakannya ngomong. Ini ponakan. Pak D, apa Pak Le? Gua mau ke sini. Oh, oke. Karena pandangannya pada waktu itu, yang di sebelah situ hijau royo-royo, yang di sana agak gersang. Tapi ingat, sesuai dengan apa yang Abraham katakan, kalau kamu ke sana, aku ke sini. Abraham ini, apa yang terjadi? Di negeri yang Abraham tempati, berlimpah susu dan madu luar biasa. Ini, makanya ini contoh, ya. Contoh kalau kita taat, bagaimana Tuhan akan melakukan segala. Ayat 13 katakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini luar biasa kan, kalau kita taat sama Tuhan, akhirnya
kebahagiaan itu menetap. Bonusnya apa? Anak cucu kita diberkati, ya. Anak cucu kita diberkati juga. Saudara yang tua punya anak, punya cucu, hidup takut akan Tuhan. Akibatnya saudara diberkati, ya. Artinya kebahagiaan itu selalu ada. Dan anak cucu kita akan menerima berkat juga. Nih, mewarisi bumi artinya apa? Berkat semua ada. Kan memang Tuhan juga katakan, dulu aku muda, sekarang sudah tua. Belum pernah aku melihat orang percaya hidupnya kekurangan dan anak cucunya hidup minta-minta roti. Nggak ada. Nggak ada. Anak cucu saya nggak ada yang hidup minta-minta roti. Nggak ada. Cuma diberkati. Bukan nyombong, bukan. Saya segala sesuatu kalau saya khotbah ya saya contohkan diri saya. Buat apa gembor-gembor tapi orang nggak tahu apa yang terjadi? Saya dan saksinya sendiri, ya, nggak pakai bilang orang luar negeri, orang jangan. Hidup bersama Yesus bukan beragama. Hidup bersama Yesus adalah hidup mengikuti Sang Juru Selamat. Kalau kita ikuti, ya, kita pasti sampai ke surga. Agama di dunia ini tidak ada yang menjamin keselamatan sampai ke surga. Hanya Yesus membawa kita sampai ke surga. Gak gampang. Tapi syaratnya ada juga banyak. Sangkal diri, pikul salib. Kalau saudara gak sangkal diri, gak bisa pikul salib. Karena biasa harus sangkali dulu. Aku rada popone di Surabaya. Ada masalah persoalan biasa. Persoalanku biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Ya. Itulah mengikut Yesus begitu. Ya. Ini Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan beri dan terbukti pasti. Itulah, saudara, bagaimana kalau kita benar-benar dalam Tuhan, kita nggak usah khawatir, takut lagi. Ya, masalah persoalan memang ada, tapi ingat semua itu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang mengikut Yesus kadang-kadang terima masalah. Tidak luput siapa saja, termasuk saya, pendeta. Masalah ada, ya, tapi semua itu akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Iman kita bertumbuh. Karena di situ terlihat pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Makanya sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Hidup untuk Yesus. Mati pun untuk Yesus. Dan tidak usah khawatir, hidup mati di tangan Tuhan. Sehat, pelihara. Tuhan sudah katakan, ya, hidup bebas Tuhan berikan. Ingat, tapi jaga diri sendiri. Jaga. Kalau saya mau sehat, ikuti aturannya. Ya, ikuti aturan orang hidup sehat bagaimana. Ya.
makan secukupnya. Jangan lupa sayur dan buah. Jangan lupa buah dan sayur. Ayo, sayur dan buah, buah dan sayur. Ayo terus. Percayalah. Pada waktunya kita dipanggil Tuhan. Kita dalam keadaan yang enak, yang luar biasa. Soal mati, semua orang pasti mati. Gak ada orang gak mati. Pasti pada waktunya. Waktu Tuhan. Ya, jangan kita mati sebelum waktunya. Loh, kok mati sebelum waktunya? Iya aja. Bisa aja orang karena bunuh diri. Bunuh diri dijamin pasti masuk. Masuk mana? Neraka. Karena apa? Saudara menghentikan umur yang Tuhan beri. Ya, berarti melawan Tuhan jelas. Nggak bisa. Ya. Jadi kita ikuti aja segala perintahnya. Percayalah, ya. Di ayat berikutnya tadi apa? Sekarang, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ingat, hukum utama dan terutama. Ingat, mungkin kita di luar kepala mungkin ingatlah, intinya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi. Kasih juga sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Lakukan itu. Lihat orang susah, kita tolong. Ya. Jangan lihat susah, aduh kasihan dong. Aduh, banyak, cuma ngomong tok, bocah, percuma. Ya, tindakan, yang penting tindakan. Ya, lihat orang susah, apa tindakan? Beri kail, jangan ikan, beri kail. Tuntun jalan yang benar. Belum kenal Tuhan atau bagaimana, tuntun. Kalau mau terima, nggak mau nggak apa-apa. Kita orang Kristen nggak boleh maksa dan tidak ada yang maksa. Kudus saja. Karena Tuhan sendiri yang katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu semua. Tugas kita memberitakan, memberitahu. Beritahu bahwa Yesus Juru Selamat. Di bawah kolom langit ini tidak ada nama yang Tuhan berikan, yang mana kita boleh beroleh selamat sampai ke surga. Hanya nama Yesus. Ini harus kita pegang, kita jalani. Ya, orang bilang, oh gini, orang mana mungkin, lihat mana? Lihat saja nanti, ya, lihat saja, lihat saja. Nih, ya. Jadi, kalau saudara bekerja di tempat orang, ya mungkin dia bukan anak Tuhan, tidak apa-apa. Tapi di sini kita, ya harus taatilah Tuhanmu, ya, yang di dunia dengan takut. Mungkin gak enak, tapi jalanin aja, karena perintahnya taat. Taatin aja. Ya kalau suruhnya belum sumber ya jangan. Kalau suruh kerja gini, kerja gitu ya kerjain aja. Asal jangan melanggar hukum, ya lakukan. Karena Tuhan bilang taat. Nanti dia akan melihat, siapa ya ini? Kok si Abu orangnya baik? Ditelusuri, anak Yesus. Pantes. Kalau gitu aku mau ikut Yesus deh. Tidak sedikit yang terjadi baru begini. Itu namanya jadi saksi. Jadi saksi. Bukan saksi ngomong di mimbar gini-gini. Belum tentu. Tapi kalau itu nyata tindakannya. Oh, memang gini anak Yesus. Aku mau deh ikut Yesus. Nih.
Nah, saudara, berikutnya dikatakan juga, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ini lebih naik lagi. Ya, jangan cuma ABS, asal Bapak senang. Di depannya, kayak kerja bener-bener, di belakangnya enggak. Jangan lakukan itu. Ada yang lihat, enggak ada yang lihat, Tuhan yang melihat. Amin. Ini dia. Jadi kita lakukan karena ya kan firman-Nya bilang di Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Segala sesuatu apa yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Saya pergi pelayanan kemana-mana, ya sendiri juga, dengan teman-teman juga, diajak Pak Niko juga. Ya, kalau dengan Pak Niko udah 318 lapangan. Situ saya betul-betul ya melakukan benar-benar, berdoa betul. Tuhan sembuhkan. Hanya apa terus saya ini nggak perlu. Kita nggak perlu dilihat orang. Orang nggak menghormati kita. Orang popo, nggak apa-apa. Karena yang ngupain Tuhan Yesus sendiri. Buktinya saya. Mana mungkin saya seperti saat ini terjadi kalau bukan karena Tuhan. Semua karena Dia, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia juga. Hanya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Dan perintahkan, lakukan. Ada perpuluhan, lakukan. Buah sulung, lakukan. Lihat orang yang taat dengan itu, hidupnya saya teropong sendiri dan lihat sendiri, hidupnya luar biasa. Tuhan selalu menyertainya. Saya lihat sendiri. Ada kerja yang nggak mau bilang, nggak perlu perempuan zaman dulu apa itu perempuan nggak perlu. Tapi di situ ditulis nomor akunnya, banknya, ada peti di depan, di belakang. Ya percuma ngomong begitu. Ini ajaran kok. Kita ikuti berkatnya 100%. Kita nggak ikuti, tetap saja diberkati. Tapi tidak 100%. Yang harusnya Tuhan beri. Saya lihat sendiri. Saya lakukan, saya nikmati saya sendiri. Saya alami sendiri. Saya sudah 72, hampir 73. Ya, tapi sehat. Sehatnya luar biasa sehat. Saya nggak mikir apa-apa lagi, enggak. Yang ada sukacita, sukacita, sukacita. Nggak ada simpen-simpen di sini. Benci, dengki, sakit hati, marah, apa. Marah bisa? Oh bisa. Marah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hilangkanlah amarah sebelum matahari terbenam. Itu kalau marahnya pagi sampai siang sampai sore. Tapi kalau marahnya malam hari, sebelum matahari terbit, gitu aja. Ya enggak? Ya enak aja. Sukacita kita tidak akan berkurang. Kita bekerja seperti untuk Tuhan Yesus.
dilihat orang atau nggak dilihat orang, tetap sukacita. Tetap kita lakukan tugas kita. Jangan, wah mau dilihat pimpinan gini, pimpinan mau lihat syukur, nggak dilihat syukur. Karena pimpinan kita yaitu hanya Yesus. Haleluya. Jangan cari muka, carmuk. Nggak perlu kita. Ya. Yang gila hormat. Ya, Galatia 5:26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, amin. Jangan gila hormat. Mau dihormati orang disanjung-sanjung, ya. Ada gunalah. Dihormati orang syukur, enggak orang popok. Ngapain? Kalau gila hormat, kecewa nanti. Kok nggak dihormati aku ya kesini. Ya. Saya pernah pengalaman panggil keluar pulau, sampai turun pesawat, dijemput. Di situ ada anak remaja juga, dia bawa teman-teman remaja, anaknya apa ponakannya diajak. Dia nyeletuk, wis pendetanya sudah tua. Sudah tua. Hehehe. Jangan melihat tua, Bung. Kelapa tua lebih berisi, Bung. Pengalaman, Bung. Iya. Tuh, biar tua kalau dipakai Tuhan, biar muda kalau dipakai Tuhan. Iya. Kita bukan karena hebat diri sendiri, no, pelayanan nggak ada gitu kan. Ya kalau saudara punya pikiran itu ya silahkan aja, lopo jangan menghakimi lah, ya. Gereja ini menghakimi ini, lopo, apa ini kan urusan pribadi, kita mau ke sorga gitu loh. Nggak usah pakai ngopeni orang lain gimana. Yang penting jalur kita, jangan salah. Kalau salah Tuhan ingetin, kompase, salah ya. Tuhan ingetin. Kalau dekat dengan Tuhan, jadi begitu saudara. Mengikut Tuhan Yesus memang luar biasa, ya tak? Jadi jangan sampai kita gila hormat. Juga di dalam mengikut Tuhan, kita hormat sama siapa saja. Rakyat kecil, orang yang lebih tinggi pangkat atau gimana, kita hormati. Ya. Bahkan firman Tuhan kalau di Roma 12 ayat 10, Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Haleluya, ya kan? Banyak terjadi. Kalau orang di luar Tuhan, atau mungkin dia orang yang dalam Tuhan Yesus, ngapain hormat? Memang gua minta makan sama dia. Begitu kan? Iya. Ada lagi juga yang punya pikiran, ya kalau baik sama gue, yang menghormati, aku akan 5 kali lebih baik. Itu kata dia. Tapi kalau Tuhan katakan, saling mendahului, tegur sapa beri hormat. Enak, nggak rugi. Saya kalau lewat di lorong di jalan, ada orang biar tukang salam, saya kasih tangan, saya hormat. Siapa aja saya hormati. Nggak ada ruginya kok. Nggak pakai modalnya cuma ini aja. Kenapa susah? Nggak ada. Ya. Dan terakhir dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari mana? Dari Tuhan, ya. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Ia tidak memandang
muka. Luar biasa. Kalau di ayat pertama-tama tadi, di depan dikatakan anak-anak harus menghormati orang tua. Sebaliknya, orang tua juga jangan menyakiti hati anak. Jangan. Firman Tuhan itu balance, seimbang. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Balance. Ini. Jadi kalau kita jangan pandang sebelah aja, jangan satu ayat dipakai dan. Ya, jadi itulah firman Tuhan luar biasa. Kita lakukan sampai kapanpun kita dipanggil Tuhan. Sukacita. Sukacita. Amin. Ya, dikatakan juga. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kita ini bekerja yang tadi dikatakan seperti melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk bos, bukan untuk memang kerja ada bosnya, ada pimpinannya. Di gereja juga ada pimpinannya. Tapi bukan buat yang memimpin itu, bukan. Untuk dia. Akibatnya apa kalau kita lakukan dengan baik? Tuhan yang memberi ganti. Bukan ganti aja, memberi upah. Plus, bonus. Iya. Terus sudah ngalami itu, waduh. Kita lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, memang dalam pandemi ini memang kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Tapi pada waktunya nanti, harus benar-benar. Ya. Kita yang masih hidup, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya. Ya. Ya, kalau kita sebagai majikan, ya, majikan orang Kristen, jangan mengancam anak buah. Sebagai gembala juga saya nggak pernah ngancam. Lu mau ikutin nggak mau ya karepmu, dah. Nanti Tuhan yang sendiri. Ngapain jadi ribut sama orang? Saya nggak mau. Mau percaya bos saya Tuhan Yesus kok. Jangan lakukan ancaman, ya, jangan ya, kamu juga ya tidak memandang muka. Artinya siapa? Siapa lu? Tidak. Tuhan melihat hatimu, karyamu. Amin. Lakukan. Pasti Tuhan semua diberkati. Amin. Pasti semua Tuhan berkati. Ia tidak lari janjinya. Kembali lagi, orang tua, bahkan orang yang lebih tua, hormati ayah ibu. Bukan ayahmu saja, enggak, ayah dan ibumu. Ya, orang yang lebih tua, siapa saja. Kita bekerja, ingat. Seperti untuk Tuhan. Jangan pilih-pilih. Oh, ada bosnya. Kerja benar-benar, nggak ada bosnya. Duduk-duduk. Main handphone. Wah, jangan jauhin. Kerja seperti apa yang dibebankan kepada kita. Ya, ini, lihat nanti. Pada waktunya. Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati. Bapak, terima kasih. Semua sudah hamba sampaikan untuk yang Tuhan sudah taruh di hati, pikiran, dan hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua. Urapi juga semua anak-anak-Mu
yang sudah mendengarkannya. Dan mereka bukan hanya menjadi pendengar, tapi mereka akan menjadi pelaku firman. Akibatnya apa? Berkat-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam makan dengan roti dan anggur atau sirup atau apapun yang berwarna merah. Sebelum kita makan dan minum dengan cara yang benar, marilah kita sama-sama semua berdoa masing-masing. Mohon ampun untuk semua salah, dosa-dosa, pelanggaran atau apapun yang telah saudara dan saya lakukan. Minta ampun agar perjamuan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Oh, haleluya. Osikala pakara papasan dalam. Inna marabara batasindi kirala kawakar kada situ. Oh ya barabatasan nabar kata sikirala malam. Bapa Kristus, ampunilah kami Tuhan Yesus. Semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampunilah. Bimbing kami Tuhan. Bimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya, jadi berkat buat kami semua. Berkat kesembuhan tubuh kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat tangan di tangan kanan. Ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, keluarkan kata-kata terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Engkau melayakkan kami Tuhan.
untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Kami semua juga ada di dalam Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Pulihkan kesehatan kami semua Tuhan yang ada sakit penyakit. Sembuhkan Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Kasihanilah mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai digerakkan juga untuk saudara-saudara yang belum punya pekerjaan. Angkat tangan saudara. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat untuk anak-anak-Mu yang belum mempunyai pekerjaan. Tuhan, beri Tuhan pekerjaan. Karena Engkau sendiri mengatakan, jangan engkau makan bila engkau tidak bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Ya, ingat posisi menerima itu begini. Ya. Yesus, curahkan berkat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan. Oh, haleluya. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat, tetap setia sama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.